Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke pembahasan perkembangan kognitif menurut Piaget ya. Jadi ini nanti videonya akan saya bagi menjadi dua bagian ya. Jadi pembukaan yang saat ini perkembangan kognitif ya menurut Piaget, dan kemudian yang kedua nanti baru ke tahapan-tahapan perkembangan kognitif ya, agar tidak terlalu panjang ya videonya. Baik, kita mulai saja. Jadi Jan Piaget ini lahir di Swiss ya, sekitar 1890-an gitu ya, merupakan salah satu psikolog perkembangan yang paling berpengaruh ya dalam sejarah psikologi ya. Jadi Piaget ini memiliki doktor di bidang biologi ya, jadi sehingga banyak menerapkan prinsip dan metode dalam biologi gitu ya pada studi tentang perkembangan ya. Nah, istilah-istilah yang digunakan juga banyak ya yang diambil langsung dari biologi. Nah, beberapa konsep yang akan kita diskusikan adalah ini ya, ada schemes ya, assimilation, accommodation ya, constructivism ya, sensory motor, pre-operational, concrete operational, dan formal operational. Yang keempat ini adalah yang nanti masuk ke tahap-tahap perkembangan ya oleh Piaget. Nah, selanjutnya Piaget ini mengeksplorasi ya mengapa dan bagaimana kemampuan mental itu berubah sepanjang waktu gitu. Jadi dia berpendapat bahwa perkembangan itu tergantung pada manipulasi dan interaksi ya si anak itu dengan lingkungannya gitu ya. Nah, teori perkembangan kognitif ya, cognitive development dari Piaget ini mengemukakan bahwa kemajuan intelijensi anak atau kemampuan kognitif anak itu melalui 4 tahap yang berbeda gitu. Nah, setiap tahapan memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Yaitu adanya kemunculan ya kemampuan dan cara memproses informasi yang baru. Jadi setiap tahap tuh nanti kita pelajari perbedaannya apa yang spesifik apa pada masing-masing tahapan ini. Nah, walaupun ada ya beberapa kritik ya terhadap Piaget gitu ya, tapi teori Piaget ini diakui secara luas ya sebagai dasar untuk memahami perkembangan anak ya, terutama perkembangan kognitif ya. Nah, bagaimana perkembangan terjadi ya, ada tiga istilah ini ya, 3 kondisi ini, schemes ya, assimilation sama accommodation. Nah, schemes atau skema ya, bisa kita terjemahkan sebagai skema. Nah, Piaget itu berpendapat bahwa semua anak itu terlahir dengan tendensi bawahan untuk berinteraksi dan memahami lingkungan mereka gitu ya. Nah, anak-anak yang masih belia ya mendemonstrasikan pola perilaku atau pikiran yang disebut skema gitu ya, sudah mulai memiliki skema ya. Nah, jadi skema juga digunakan anak-anak yang lebih tua ya, dan orang dewasa dalam berinteraksi dengan objek dalam dunia ini, dalam kehidupan gitu ya. Jadi kita menggunakan skema untuk mengetahui dan bertindak gitu ya. Setiap skema itu nanti memperlakukan semua objek dan kejadian dengan cara yang sama gitu. Nah, ketika menemukan sebuah objek baru ya, dia akan berusaha memahami objek tersebut menggunakan skema yang sudah ada sebelumnya gitu.
Nah, apakah kalau bayi itu ya, apakah ini akan menimbulkan suara ketika dipukulkan, ya bagaimana rasanya gitu ya. Apakah kalau botol susu itu kan mengeluarkan susu ya, apakah ini mengeluarkan susu, apakah kalau saya jatuhkan itu mengeluarkan suara keras atau tidak gitu ya. Nah, setelah skema itu, maksudnya skema itu akan bisa kita sebagai dasar kita memahami assimilation ya, asimilasi itu ya. Jadi dalam proses adaptasi ya, adaptasi itu sebenarnya adalah proses menyesuaikan skema ya sebagai respon dari lingkungan dengan cara asimilasi dan akomodasi. Nah, yang asimilasi itu adalah proses memahami objek atau kejadian ya, event objek baru berdasarkan skema yang sudah ada gitu. Ya, tadi sudah saya singgung, jika kita memberikan bayi objek kecil yang baru ya, belum pernah dia lihat sebelumnya gitu, namun mirip dengan objek yang familiar ya, bayi ini akan menggunakan skema yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi tadi mereka akan mengambil ya, akan menggigit gitu ya, akan memukul benda tersebut gitu. Nah, sama juga dengan siswa SMA gitu ya. Siswa SMA itu memiliki skema dalam belajar, misalnya mencatat pada kartu-kartu kecil ya, memory card gitu ya. Kemudian dia menghafalkan isinya gitu ya. Nah, dia mungkin berhasil menggunakan cara ini pada satu mata pelajaran, dan kemudian ketika belajar di mata pelajaran yang lain, dia akan menerapkan metode mencatat ini juga gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya akomodasi ya. Jadi jika cara lama tidak berhasil diterapkan ya dalam objek yang baru, ini maksudnya skema yang lama itu tidak bisa diterapkan pada objek yang baru, maka anak akan memodifikasi skema ya dengan informasi atau pengalaman yang baru itu gitu ya. Nah, ini yang dinamakan akomodasi ya. Jadi misalnya bayi kita beri telur. Nah, bayi ini memiliki skema untuk membanting-banting ya, mengambil, memukul-mukul benda kecil ya ke meja misalnya gitu ya. Nah, maka telurnya akan pecah gitu kan. Nah, karena kejadian ini, maka bayi kemudian akan mengubah skema tersebut gitu ya. Jadi mungkin di lain waktu ia akan memukul objek dengan keras, ada yang dengan lembut gitu ya. Nah, tadi siswa SMA juga begitu gitu ya. Yang awalnya dia hanya menghafal ya, kemudian dia menerapkan strategi yang berbeda ya, misalnya dengan berdiskusi ya dengan rekan-rekannya ya, karena mungkin menghafal saja itu tidak aplikatif ya untuk semua mata pelajaran. Jadi ketika ada mata pelajaran yang tidak berhasil dengan mengingat saja atau menghafal saja, maka dia akan melakukan akomodasi ini gitu ya. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah equilibration ya itu. Jadi equilibration ini jadi proses menuju ke keseimbangan gitu ya. Jadi pertama ada ketidakseimbangan gitu ya. Jadi ketika objek atau event baru yang tidak sesuai dengan skema yang ada ya, misalnya bayi tadi membanting telur gitu, kemudian mahasiswa gagal ya di mata pelajaran tertentu karena hanya menghafal. Nah, oleh Piaget ini disebut dengan disequilibrium ya, atau ketidakseimbangan antara apa yang dipahami dan yang dia hadapi gitu. Nah, individu itu secara natural akan berusaha untuk mengurangi kondisi tidak seimbang ini ya. Jadi dengan berfokus pada stimulus apa yang menyebabkan ketidakseimbangan gitu, dan membuat skema baru ya.
atau mengadaptasi skema lama sampai keseimbangan itu tercapai. Nah, ini disebut sebagai equilibration ya, proses menuju ke keseimbangan itu. Nah, jadi proses belajar ini tergantung oleh proses equilibration ini gitu. Jadi ketika keseimbangan terganggu, ya anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang gitu ya. Akibatnya anak menemukan cara berpikir baru ya mengenai dunia dan maju ke tahap perkembangan berikutnya. Nah, Piaget itu percaya bahwa pengalaman fisik ya dan manipulasi terhadap lingkungan itu penting ya dalam perkembangan ya, juga terkait interaksi sosial dengan teman sebaya ya, terutama melalui diskusi ya, melalui argumentasi itu akan membantu memperjelas proses berpikir anak gitu ya, membuatnya menjadi lebih bisa berpikir logis gitu. Nah, penelitian menunjukkan pentingnya menyajikan pada siswa pengalaman atau data yang tidak cocok gitu ya dengan skema mereka, sehingga ini akan menstimulasi ya perkembangan kognitif mereka. Jadi teori Piaget ini mewakili konstruktivisme gitu ya. Jadi pandangan tentang perkembangan kognitif ya sebagai proses ketika anak secara aktif ya membangun sistem of meaning ya, atau sistem pemaknaan ya, sistem makna gitu ya, dan paham realitas ya melalui pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungannya gitu ya. Jadi anak secara aktif itu mengkonstruksi pengetahuan ya dengan proses tadi asimilasi dan akomodasi informasi yang baru. Nah, baik, itu saja. Silakan merujuk ke bukunya Slavin ya, chapter 2 terutama ya. Jika ada yang belum jelas, silakan didiskusikan ya di forum kita ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tahapan-tahapan perkembangan ya dari Piaget. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.